Halo Sobat Belajar Otodidak, bersama channel Belajar Otodidak kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini kita bakal ngebahas jenis-jenis tes tulis dalam dunia kerja. Buat yang udah dapat panggilan kerja ya tentunya. Tapi buat sobat yang belum tonton video gimana caranya dapat panggilan kerja, bisa tonton kumpulan video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas seputar psikotes di dunia kerja. Oke, mungkin bertanya-tanya apa sih tujuan psikotes? Saya jelaskan, psikotes itu merupakan salah satu tahap seleksi kerja ya, di tahap awal yang sering diterapkan oleh banyak perusahaan, entah itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Psikotes fungsinya itu buat mengenal watak seseorang ataupun calon karyawan untuk mengetahui gimana perilakunya, gimana kepribadiannya, gimana ketertarikannya, dan termasuk tingkat intelijensi ataupun kemampuan dalam berpikirnya. Oke. Nah, jenis psikotes yang pertama adalah psikotes terkait kemampuan verbal. Kemampuan verbal ini meliputi mungkin kayak sinonim ataupun persamaan kata, atau mungkin antonim lawan kata, atau bahkan analogi ataupun korelasi makna. Jadi intinya seputar kata-kata ya. Fungsinya juga untuk menilai seberapa jauh kita bisa menebak dan memahami sebab akibat. Nah, misalnya saya bakal kasih contoh. Di sini ada dompet, uang, sama dengan kira-kira apa? Pilihan ya, nanti akan ada gunung, harimau, tas sekolah, buku, laut, garam, burung, sangkar, kandang ayam. Nah, kalau kita perhatikan, dompet adalah wadah, uang adalah isi. Nah, jawaban yang tepat untuk permasalahan ini berarti kandang adalah rumah, ayam adalah isi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk poin per poinnya nanti akan kita khusus buatkan videonya secara detail gimana untuk bisa sukses menyelesaikan tahap demi tahap. Oke. Dan saya kasih tahu juga bahwa tidak semua dalam jenis psikotes ini akan kita jumpai dalam satu tes pekerjaan. Jadi tergantung kebutuhan dari perusahaannya masing-masing ya. Terus model yang kedua adalah tes warteg. Nah, kira-kira apa nih ya? Jadi bukan adanya ya orek, adanya bayam dan lain sebagainya ya. Jadi tes warteg itu bukan tes salah satu rumah makan dari daerah di Jawa Tengah, tapi tes warteg itu seperti ini sobat sekalian. Jadi tujuannya adalah tes warteg ini sebenarnya salah satu psikolog dari Jerman, namanya itu Erich Warteg ya. Dia menemukan konsep gimana caranya untuk mengetahui karakter yang ada dalam diri sobat sekalian, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, keuletan, cara adaptasi, kemauan, dan lain sebagainya. Nah, dalam tes warteg ini ya, sobat akan diberikan kertas yang isinya ada 8, 1, 2, 3, 4. Ini ada 8 ya, di bawahnya ada lagi yang polanya berbeda-beda, mulai dari garis, titik, dan lain sebagainya. Tugasnya adalah menggambar dari lanjutan pola yang ada dalam soal. Misalnya titik, kira-kira mau dilanjutin seperti apa, dan dengan imajinasi dan kreativitas. Nah, sebenarnya nggak ada bener, nggak ada salah dalam membuat ataupun mengerjakan tes warteg ini, tapi akan salah kalau kita gambarnya semaunya kita tanpa kita pelajari. Nanti lebih detailnya kita pun akan membahas gimana caranya kiat sukses dalam tes warteg. Selanjutnya adalah pola psikotes terkait deret angka atau aritmatika. Ya, jadi kurang lebih contoh-contoh soalnya seperti ini. Kita akan melihat banyak angka ya. Tujuannya adalah ingin mengetahui seberapa baik kita memahami logika-logika
karena ini tidak ada fungsi tambah, kurang ataupun kali ya. Jadi benar kita menggunakan logika, dan biasanya ini dibutuhkan ketelitian ya. Misal saya punya soal seperti ini, 877688499, ada 3 angka selanjutnya yang belum kita ketahui. Nah, kira-kira gimana kita memecahkan persoalan pada kasus deret angka pada gambar yang saya sajikan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita lingkari 864. Berarti loncatannya adalah 2 angka turun ke bawah. Setelah itu ada 2 angka yang sama, 778899. Berarti udah ketebak bahwa konsepnya adalah ini akan turun lagi 2 angka. Angkanya berapa? Ya. Lalu setelah 99 berarti ya 2 10 10. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan video ini pun khusus deret angka ataupun aritmatika akan kita buatkan khusus buat sobat, gimana cara menyelesaikannya, gimana cara cepat dan mudah ya. Jadi ikuti terus tutorialnya. Nah, itu tipe yang ketiga. Lalu tipe yang selanjutnya adalah deret gambar. Nah, ini deret gambar, kita harus memperhatikan ini artinya apa, ini artinya apa ya. Kalau kita belum pernah tahu, kalau kita belum pernah mempelajari, ini akan kesulitan. Jadi tips untuk mendapatkan kerja itu tidak hanya saya siap bekerja, tapi harus saya siap untuk menghadapi tesnya ya. Untuk deret gambar ini tujuannya adalah membedakan penggunaan media gambar menggunakan 3 atau 2 dimensi ya. Kunci dalam mengerjakan tes ini adalah konsentrasi. Perhatikan betul-betul polanya, jangan lewatkan detail sekecil apapun ya, seperti penempatan titik ataupun perputaran warna. Misalnya ini nih, ini perputaran warna ataupun titik dan lain sebagainya. Nanti detailnya kita buatkan juga videonya ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah Kraepelin atau Pauli ataupun koran. Nah, kenapa disebutnya koran ya? Nyaris seperti koran, banyak tulisannya. Nah, di tes Kraepelin ini merupakan tes perhitungan sederhana ya. Kita cukup menjumlahkan tapi hanya menuliskan satu angka. Misal 76 berarti kita tulisnya 3. Artinya 1363. Dan pada tes Kraepelin ini cukup melelahkan dan menguras konsentrasi karena banyaknya jumlah angka berderet yang harus dijumlahkan. Dan yang perlu kita perhatikan ataupun kuncinya adalah kerjakan dengan tempo sobat sekalian. Jangan terpengaruh dengan cara mengerjakan orang lain, nggak usah panik dan tertekan. Intinya ya kita fokus aja ya. Jadi gimana caranya menjaga ritme ya, nanti tips dan triknya kita akan siapkan juga videonya spesial buat sobat sekalian. Oke, tes yang selanjutnya adalah gambar orang ataupun gambar pohon ya. Di tes kali ini perusahaan ataupun penguji akan menyuruh sobat untuk menggambar pohon di kertas ukuran A4 biasanya ya. Dalam tes ini juga tidak diperkenankan untuk menggambar pohon kelapa ataupun tumbuhan yang berukuran kecil. Sama halnya dengan menggambar manusia. Pada tes ini bukan dinilai dari keindahan, melainkan pengetes ataupun penguji akan melihat karakter dan kepribadian sobat sekalian. Khusus untuk menggambar manusia. Untuk menggambar manusia, gambarlah seproporsional mungkin, sebaik yang sobat bisa dengan anggota tubuh yang lengkap dan komposisi wajah yang seimbang ya. Jadi nanti gimana teknisnya, gimana detailnya kita akan buatkan khusus untuk sobat sekalian. Jadi ikuti terus video-videonya. Dan ini akhir dari perkenalannya adalah selamat Anda diterima kerja. Jadi harapan besar dari harapan besar dari sobat
menonton video ini, sobat sudah mengetahui tipe-tipe tes dalam dunia kerja sehingga nanti kiatnya sukses. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau misal ada saran, kritik, dan masukan untuk kita semua, bisa kirim ke komentar ataupun melalui email belajarotodidak@gmail.com. Itu saja, terima kasih dan tetap semangat.